Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, misi Yesus harus segera diketahui oleh semua orang di seluruh dunia. Sesudah kebangkitannya, Yesus berturut-turut menampakkan diri kepada para murid. Yesus terus meyakinkan mereka tentang rencana keselamatan Allah yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Yesus sudah memulainya dari Nazaret, Galilea, Yerusalem, dan daerah sekitarnya. Semua yang telah dilakukan Yesus itu diingatkannya kembali kepada para murid saat sesudah kebangkitannya melalui penampakan demi penampakan. Saudara-saudari, dari bacaan Injil hari ini, Markus mencatat bahwa Yesus akhirnya menampakkan diri kepada ke-11 murid. Dalam penampakan itu, Yesus masih mencela ketidakpercayaan para murid dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah Ia bangkit. Walau demikian, Yesus tahu bahwa dirinya tidak akan tinggal lebih lama lagi karena Dia harus segera pergi kepada Bapanya. Sebelum pergi, Yesus memberi perintah yang harus segera dilaksanakan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Para murid tentu mendengar dengan jelas perintah itu walaupun masih dalam kekalutan pikiran yang bercampur aduk antara percaya dan tidak percaya. Perintah ini harus segera dieksekusi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Bagi mereka yang masih ragu dengan berita kebangkitan Tuhan, akan terus merangkak belajar untuk percaya bahwa Yesus dari Nazaret itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Sedangkan mereka yang sudah 100% percaya tidak pakai tunggu lama lagi. Mereka harus segera mengeksekusinya. Hal ini sudah dimulai oleh Petrus dan Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan pertama hari ini kita baca dan dengar tentang keberanian Petrus dan Yohanes bersaksi tentang nama Yesus di hadapan para pemimpin Yahudi, tua-tua umat, dan ahli-ahli Taurat. Para pemuka bangsa Yahudi itu pusing berhadapan dengan Petrus dan Yohanes yang di mata mereka tidak terpelajar. Mereka dihadapkan kepada para pemuka bangsa itu oleh karena berani berbicara tentang Yesus yang disalibkan dan yang ternyata sudah bangkit kembali. Mereka juga telah melakukan mujizat penyembuhan seorang yang lumpuh. Kini orang lumpuh itu berdiri di samping kedua rasul itu sebagai bukti bahwa Yesus itu sungguh Tuhan dan Kristus. Dia disembuhkan oleh kedua rasul itu dalam nama Yesus dari Nazaret. Malahan dengan berani, kedua rasul itu menantang para pemuka bangsa itu. Silakan, kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Pernyataan yang berani ini membuat para pemuka itu menjadi kecut hati dan akhirnya melepaskan kedua rasul itu. Saudara-saudari yang terkasih, Sahabat Tuhan hari ini menyapa dan mengajak kita untuk menyadari bahwa penugasan Yesus dulu kepada para muridnya merupakan sesuatu yang masih sangat relevan dan aktual hingga saat ini dan selamanya. Kepada kita diberi tugas yang sama untuk terus pergi ke seluruh dunia sambil memberitakan Injil keselamatan bagi manusia dan dunia. Tugas memberitakan Injil keselamatan itu bisa dilaksanakan baik secara formal oleh orang-orang yang telah menjalani studi filsafat, teologi, dan pastoral, yakni para imam dan para katekis. Juga
dilakukan secara sederhana oleh kita semua. Kita tentu tidak harus berkhotbah atau menulis buku-buku rohani serta renungan-renungan saleh. Tugas kita adalah melakukan sesuatu yang sudah biasa, yakni berbuat baik, berbicara benar, bersikap adil, jujur, rendah hati, rela berkorban, rela berbagi, murah hati, murah senyum, ugahari, terbuka. Inilah nilai-nilai Injili yang harus dimenangkan oleh kita dalam membangun hidup bersama, baik dalam keluarga pun dalam komunitas lain yang lebih luas. Semua ini bisa terjadi kalau kita sudah memiliki cinta kasih. Cinta kasih menjadi dasar dari karya kekuatan Injil keselamatan. Rasul Paulus pernah bilang dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 2. Sekalipun aku dapat bernubuat, mengetahui segala rahasia dan pengetahuan, serta memiliki iman yang dapat memindahkan gunung, tetapi tidak memiliki kasih, maka aku tak berharga sedikit pun. Semoga kita bisa. Tuhan memberkatimu semuanya. Amin.